Halo sahabat cutie, kembali lagi bersama saya Andut Cute. Dalam vlog kali ini saya ingin mengajak sahabat cutie semua untuk bekerja bersama saya, yaitu sebagai seorang penjahit. Tapi sebelum kita memasuki vlog ini, saya adalah seorang pelajar. BTW guys, saya baru pulang dan belum ganti baju. Sahabat cutie semua bisa lihat ini masih pakai baju olahraga. Dan saya juga bekerja sebagai seorang penjahit. Mengapa saya bekerja sebagai seorang penjahit? Karena untuk menabung untuk sekolah saya. Siapa tahu, kita tidak tahu ke depannya bagaimana. Jika ada kendala untuk biaya, saya sudah mempunyai tabungan. Dan saya juga bekerja untuk menambah uang jajan saya. Jadi sebenarnya saya belum terlalu paham ya sahabat cutie tentang perjahitan ini, karena saya baru sekitaran 7 bulan atau 8 bulanan menjadi seorang penjahit. Kalau sekedar motong ataupun sekedar menjahit potongan baju atau permak saya bisa. Tapi kalau untuk membuat baju saya belum bisa, tapi bibi saya sudah bisa ya guys, karena dia sekolah jurusannya tata busana di SMK Idata Curug. Kalau sahabat cutie semua ingin permak baju ataupun ingin membuat baju, kalian bisa datang di rumah jahit Haura di Desa Talang Baru. Pasti kalau sahabat cutie semua ini yang nonton di sekitaran Tapus pasti sudah tahu di mana itu rumah jahit Haura, karena cukup banyak ya orang yang lumayan tahu rumah jahit itu. Tapi kalau yang di luarnya saya tidak tahu apakah mereka tahu atau tidak. Yang pastinya rumah jahit Haura itu berada di Jalan Unenjon Talang Baru, masuk gang ada rumah warna pink. Di depannya ada plang rumah jahit Haura. Jadi sebelum kita memasuki vlog, saya ganti baju dulu ya. Nah sahabat cutie, ini saya sudah rapi, sudah ganti baju. Tapi sebelum sahabat cutie semua mengikuti saya bekerja, sebelum kita bekerja itu kita harus makan agar kuat bekerjanya. Saya ambil nasinya dulu ya ke belakang. Nah ini saya sudah ambil nasinya, sedikit aja, jangan banyak-banyak. Setelah itu kita masukkan lauk. BTW sahabat cutie, lauk saya adalah tahu dan ikan teri. Ini dia. Ini saya sudah masukin lauk. Tapi sebelum kita makan, kita ambil air dulu dan jangan lupa berdoa. Mari makan. Sahabat cutie, jangan hiraukan ekspresi saya waktu makan ya. Ini kalau tidak dipercepat atau tidak dibuat lebih cepat gerakannya itu lama banget. Jadi untuk mempersingkat waktu, kita singkatkan saja menjadi agar lebih sedikit. Saya nggak tahu kenapa ya sahabat cutie, saya makan itu lama banget. Ini kalau durasi aslinya itu sekitaran 1 menit apa 2 menitan saya makan. Kalau sahabat cutie semua makannya berapa lama sih? Coba deh komen di bawah. Kalau saya sambil nonton HP makannya pasti sampai 3 menit apa 4 menit makannya. By the way sahabat cutie, saya itu suka banget makan tahu yang tahu mentah, tahu putih ataupun kuning. Apalagi kalau digoreng dan dibuat tahu crispy, saya suka banget. Sahabat cutie mau nggak resep tahu crispy ala saya? Guys, ini makanan aku udah habis. Aku cut dulu ya, aku mau simpan piringnya dulu. Sebentar. Nah sahabat cutie, saya kan udah makan, udah ganti baju juga tadi, udah pakai ini sedikit. Jadi sekarang waktunya kita berangkat. Saya berangkatnya diantar adik saya. Mari ikuti saya terus. Let's go. Ini tuh saya cut sebentar dan tiba-tiba saya sudah sampai di hotel. Sebenarnya perjalanannya sih sedikit lama, sekitaran 7 sampai 8 menit. Tapi karena saya percepat, jadi seri video itu seperti cepat. Dan tara, sudah sampai. Dan tadi banyak di-cut sehingga tidak terlihat berapa lama perjalanannya.
Kemarin pas sampai saya itu langsung disuruh menggosok sahabat cutie. Ternyata bibi saya ada job dadakan. Sebenarnya jobnya sudah lama dikasih sih, tapi karena bahannya disimpan oleh nenek saya, jadi dia tidak melihat bahan itu ada di mana. Sehingga kemarin customernya datang dan minta bajunya, ternyata belum selesai. Jadi kami itu ngerjainnya itu bertiga ya sahabat cutie bajunya. Untung saja ada karyawannya satu lagi, jadi bisa selesai. Kalau nggak gimana, diamuk pelanggan kita besti. Dan di sini juga sahabat cutie bisa lihat bahwa saya itu disuruh untuk menjahit kera baju. Sebenarnya saya belum bisa ya sahabat cutie menjahit kera baju, tapi karena diajar dan saya belajar sehingga saya bisa. Sahabat cutie semua juga bisa kalau ingin belajar. Jadi saksikan terus saya, itu ada bibi saya yang lagi ngajarin saya. Dan jangan salpok ketika saya menjahit itu, ekspresi saya seperti apa. Nah itu bibi saya hidupkan lampu untuk saya karena ya saya lupa hidupkan lampu. Saya lupa, jadi gelap. Dan sahabat cutie tonton saja saya lagi jahit kera. Sorry ya keranya nggak nampak. Saya itu jahit keranya kalau di video asli itu selama 3 menit apa 4 menitan. Itu hanya kera kalau saya. Kalau yang sudah profesional pasti 2 menitan atau 1 menitan sudah selesai. Karena menjahit kera itu harus di pinggir ya sahabat cutie agar terlihat cantik. Dan yang seperti pada sahabat cutie lihat sekarang itu saya masih proses menjahit kera. Karena bagi saya proses menjahit kera itu harus teliti. Karena jika sedikit saja kita tidak teliti, maka jahitannya akan melenceng. Kata bibi saya, menjahit kera itu kita menggunakan 1 sepatu. Atau dekat dengan, saya tidak bisa jelaskan seperti apa ya, dekat dengan jahitan pertama. Jadi supaya kera itu bagus. Ini saya masih menjahit kera ya. Kalian tunggu saja. Karena menjahit kera cukup susah bagi saya. Dan ini kemarin saya salah sedikit, jadi harus dibuka lagi sahabat cutie agar keranya bagus. Ya sahabat cutie bisa lihat saya membuka kera tersebut menggunakan pendedel. Itu juga namanya kalau kita tergesa-gesa ya sahabat cutie, ada aja hambatannya. Itu tadi sahabat cutie bisa lihat benang di mesin saya putus, jadi kita harus pasang dulu sebelum menjahit. Nah itu sudah selesai. Sekarang itu masuk penggarisan, masuk proses waktu saya menggaris keranya supaya bisa dijahit. Sahabat cutie sudah bisa lihat sendiri itu proses penjahitan kera. Nah sekarang tuh saya itu disuruh menjahit untuk ban pinggangnya. Karena kemarin sisa dasar yang panjang-panjang itu kurang atau tidak cukup panjangnya panjang 120 meter. Jadi saya disuruh untuk menggabung agar bisa menjadi 120 meter. Ini tuh dijahit untuk apa ya? Untuk ban pinggang atau untuk tempat karet pinggang rok. Jadi sahabat cutie semua bisa lihat sendiri prosesnya. Nah ini lagi, kalau saya itu kalau tergesa-gesa pasti aja ada hambatannya. Ini lagi tadi putus lagi benangnya. Dan sekarang saya itu disuruh untuk menjahit tangan dari baju yang kita buat. Sahabat cutie semua bisa lihat tadi waktu saya angkat tangan bajunya seperti apa. Sorry ya sahabat cutie, banyak yang nggak kerekam soalnya kita terburu-buru, jadi nggak sempat untuk pegang HP atau nge-record semua yang kita lakukan ya sahabat cutie. Jadi waktu saya berdiri tadi itu saya diminta tolong untuk ngambil pendedel. Dan sekarang saya sudah mulai kembali menjahit ya sahabat cutie. Saya tidak ingat saya jahit apa, yang pastinya saya menjahit. Sebenarnya masih banyak proses waktu kami ngobras, waktu kami potong-potong dasar. Waktu potong dasar saya belum sampai. Waktu banyak lah pokoknya waktu mentul, tapi nggak ke-record soalnya itu lagi mendadak.
Bibi saya mulai potong dasarnya itu sekitaran jam 10 apa jam 11-an. Sudah harus diambil itu setelah maghrib, dan sebelum maghribnya ternyata pemilik baju sudah datang karena dia ingin pergi ke Bengkulu. Tapi alhamdulillah juga dia itu sholat maghrib dulu di tempat orang meninggal, jadi solusinya kami yang antar ke sana. Dan ini saya sudah gunting-gunting ya sahabat cuti. Saya sekarang itu menjahit rok untuk belahan rok bawah. Sahabat cuti pernah lihat nggak sih rok spans yang bawahnya itu ada belahannya, itu yang sekarang saya lagi jahit. Waktu menjahit waktu menjahit belakangan roknya ini susah-susah gampang sih, karena kita juga harus menggunakan satu sepatu. Kalau kita salah sedikit saja itu bisa jelek roknya, jadi waktu penjahitan ini tuh harus benar-benar teliti agar hasilnya bagus. Ini nih saya cerita-cerita ya sahabat cuti. Sahabat cuti bisa lihat sendiri. Sebenarnya kalau kita tidak percepat ya sahabat cuti, ini videonya 6 atau 7 menitan. Ini saya kasih tunjuk dulu ke bibi saya apakah benar seperti itu cara jahitnya. Ternyata benar sahabat cuti. Kemarin tuh ada yang satu yang kurang apa ya namanya, yang salah tempat jahitnya, jadi jelek, jadi kita bongkar lagi, ulang lagi, tapi nggak kerikot waktu bongkarnya. Soalnya iya sahabat cuti, kembali lagi saya bilang, soalnya ini baju harus diambil setelah maghrib, tapi kitanya mulai jahit potong dasarnya itu mulai dari jam 10. Untung saja bertiga yang membuatnya, jadi bisa sedikit lebih cepat. Kata bibi saya kemarin kalau dia sendiri yang buat itu bisa saja 2 atau 3 hari, tapi karena dia benar-benar lupa ada jahitan itu, jadi ya makanya lupa sahabat cuti. Untuk ibu yang punya bajunya, kita mohon maaf ya karena keterlambatannya atau kurang puas dengan yang kami buat, soalnya ini terburu-buru kita buatnya. Sahabat cuti bisa lihat sendiri, ini tuh waktu saya ngunci. Ini masih banyak yang saya jahit. Sekitaran ada 4 apa 5 belahan yang harus dijahit untuk membuat dia itu menjadi belahan yang cantik, indah, mewangi, dan berseri. Sahabat cuti bisa lihat sendiri prosesnya. Saya promosi sedikit ya sahabat cuti. Kalau sahabat cuti semuanya ingin ingin motong baju, rombak baju, jahit baju, atau membuat baju dari nol, itu bisa banget. Langsung saja datang ke rumah jahit Haura. Posisinya ada di Talang Baru. Pasti sahabat Tapus ataupun sahabat cuti di daerah Tapus dan sekitarnya sudah tahu di mana rumah jahit itu, karena sudah cukup lumayan terkenal. Jika sahabat cuti yang belum tahu, posisinya ada di Talang Baru, Jalan Unenjon, rumah warna pink, dan ada plang rumah jahit Haura. Dan kalau sahabat cuti semua juga ingin berbelanja online, bisa langsung hubungi Facebook saya, namanya Eliza Nuriani. Dan ini masih di proses yang sama, yaitu menjahit belahan rok. Lama kan sahabat cuti saya menjahit bawahan roknya, tapi kalau sudah profesional mungkin bisa lebih cepat dari saya. Sahabat cuti semua kalau pengen tutorial masak, tutorial jahit, bisa langsung komen di bawah ya. Kalau tutorial masak itu saya sendiri yang akan menjelaskan kepada sahabat cuti semua. Tapi kalau soal tutorial menjahit bukan saya, tapi bibi saya. Kalau dia punya waktu ya sahabat cuti. Dan ini sudah di tahap proses di mana saya menjahit belakangannya atau untuk mengunci dasar untuk membuat belahan. Jadi untuk menguncinya agar lebih terlihat lebih cantik dan lebih menarik, kita jahitnya itu 2 kali. Yang pertama itu agar jahitannya kuat, dan yang kedua itu agar lebih cantik. Jadi setiap jahitan itu kita kunci ya sahabat cuti agar jahitannya tidak mudah terbongkar.
Dan pada video berikut ini sahabat cuti semua sudah bisa melihat bahwa kami sudah mulai sahabat cuti sudah mulai memayat baju. Ini kami waktu mayat baju ya sahabat cuti, banyak banget rintangannya. Pertama, kalau enggak benang kami kegulung, pasti payet yang ingin kami masukkan jatuh. Ataupun waktu sudah dimasukkan ke dalam bajunya, jahitannya itu menjadi sahabat cuti, menjadi terikat, sehingga kita itu harus lepas lagi dan pasang lagi. Sebenarnya sahabat cuti kami mulai mayat itu dari jam 4 baru selesai sekitaran jam berapa ya sahabat cuti, sekitaran jam 7 selesai maghrib baru selesai. Dan ternyata waktu sebelum maghrib itu pemiliknya sudah datang dan ingin mengambil jahitannya, tapi kami bilang belum selesai. Jadi ternyata solusi utamanya adalah kami yang mengantarkan ke Talang Dono ke tempat dia sholat, karena dia ingin langsung berangkat ke Bengkulu sore kemarin. Sahabat cuti, ini kami manyetnya sambil cerita-cerita ya sahabat cuti, sambil dada tuh deg. Ini sahabat cuti semua sudah bisa lihat, ini tuh masih terang, tapi kami tidak merecord semua waktu proses mayatnya karena terlalu lama, memori juga sudah tidak cukup ya sahabat cuti. Ini sahabat cuti semua bisa lihat. Nanti untuk hasil dari kami payet, sahabat cuti bisa lihat di akhir video. Dan sahabat cuti jangan lupa juga like, komen, dan subscribe. Kalau ada yang sahabat cuti ingin tanyakan, silakan langsung komen di PT saya. Ini sahabat cuti bisa lihat, kita masang payetnya itu sahabat cuti, payetnya mahal sahabat cuti, karena kalau pasang payet yang murah, itu payet yang murah kan kecil-kecil, jadi waktunya tuh lama, sehingga kami masang payetnya yang besar-besar agar lebih cepat penuh bajunya. Dan sahabat cuti, model baju yang digunakan customer kami adalah model kebaya Melayu yang sudah modelisasi menjadi sedikit modern lah gitu. Sahabat cuti semua bisa lihat. Ini kami bertiga melakukan payetnya itu selama kurang lebih dari jam 4 sampai jam 7 itu berapa jam? Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7. Sekitaran 4 jam 5 jam lah sahabat cuti. Sahabat cuti semua jangan salpok sama kita yang ketawa-ketawa, karena kita sambil cerita tentang kehidupan. Tapi bohong sahabat cuti. Kami tidak menggosip ya sahabat cuti, tapi cerita-cerita tentang cerita-cerita tentang baju, inilah sejarah baju. Jadi sahabat cuti, saya sudah capek bicaranya. Kita ngomong apa sahabat cuti? Jangan salpok sama kelek saya sahabat cuti, karena begitulah resiko memayat. Dan jangan juga salpok sama wajah-wajah kami yang sedang memayat, karena kalau lagi fokus mayat itu sahabat cuti, kita itu cemberut. Bukan cemberut sih sahabat cuti, tapi lebih ke lebih ke fokus saja agar nggak salah pasang gitu. Ada kemarin itu sahabat cuti, saya sudah masang dua payet yang susah-susah, tapi ternyata salah urutan sahabat cuti, jadi harus dibongkar lagi. Itu adalah rintangan ketika kita itu melakukan payet atau melakukan jahitan itu selama 1 hari sahabat cuti. Untung saja jahitannya itu selesai, kalau enggak gimana sahabat cuti, customer kita bisa ngamuk. Jadi sahabat cuti, saksikan saja kami sedang memayat. Sebenarnya mayat bertiga dalam satu baju itu sedikit susah, tapi demi mengejar schedule sahabat cuti, kami lakukan untuk customer kami yang sangat cantik, indah, dan baik hati. Kami lakukan. Sebenarnya bukan salah customer sih sahabat cuti, karena kami yang kurang teliti melihat orderan dan kurang teliti juga. Seharusnya itu baju sudah kami proses dari tanggal 6 Januari, tapi karena keledoran kami ataupun
keledoran Kamila, kami memohon maaf karena lupa. Ternyata ada baju yang harus diambil pada tanggal 10 Januari. Sekali lagi saya ucapkan kepada customer kami yang membeli ke baju ini, kami mohon maaf karena keledoran kami. Sebenarnya sahabat cutie masih banyak proses pemayatan kami dan proses payatnya itu masih panjang, tapi karena durasinya atau saya sudah tidak ada kata-kata lagi, jadi kita cut saja. Dan ini hasil dari payet dan menjahit kami selama kurang lebih dari jam 10 sampai selesai maghrib. Dan ini hasilnya, tada! Sahabat cutie semua bisa menilai apakah jahit kami bagus, apakah payat kami bagus. Sahabat cutie bisa komen di kolom komentar ya tentang baju yang kami jahit. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di bawah. Bye-bye.